warga kerajaan, welcome to Rock Surabaya Sunday Service. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir mengikuti beribadah bersama dengan kami, saya ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan anggur dan roti perjamuannya yang akan kita lakukan nanti bersama-sama setelah firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Rendra Himawan. Berikut saya sampaikan kegiatan gereja untuk sepekan mendatang. Ikuti terus podcast Kingdom Insight, kali ini edisi spesial Paskah yang akan dilayani oleh gembala senior kita, Bapak Timotius Arifin Teja Sukmana. Podcast Kingdom Insight akan ada di hari Selasa tanggal 23 Maret jam 7.30 malam. Pastikan saudara berada di sana. Kami juga mengundang jemaat untuk bisa mengikuti seminar teologi Sekali Selamat, Tetap Selamat. Apakah pandangan ini tepat ataukah sesat? Mau tahu jawabannya? Saudara bisa mengikuti seminar ini bersama Bapak Pendeta Yakub Trihandoko pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 jamnya jam 6.30 malam. Pada tanggal 2 April 2021 hari Jumat, kita akan merayakan bersama-sama perayaan Jumat Agung. Kita akan saksikan secara live jam 10 pagi di channel YouTube Rock Surabaya. Bagi Bapak Ibu semua yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan bisa memberikannya melalui transfer maupun scan QR Code di nomor rekening sebagai berikut. Demikian pengumuman gereja kami sepekan mendatang. Mari kita sebelum memulai ibadah, kita mau mendengarkan dulu suara gembala. Shalom warga kerajaan, seperti saya sampaikan, nilai-nilai itu harus diajarkan mulai dari rumah, termasuk tanggung jawab tentang bagaimana bersosialisasi dan terutama tentang kingdom order. Matius pasal 10 ayat 40-42 menunjukkan urutan ini. Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku, kata Kristus. Dan barang siapa menyambut aku, menerima aku, menghormati aku, dia menyambut dia, sang Bapa yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi akan menerima apa? Prophet's reward. Upah ataupun balasan penghargaan untuk nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada seorang yang paling kecil ini karena dia adalah muridku. Aku berkata padamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. In no wise lose his reward. Jadi ada peringatan, bisa menerima reward yang penuh, reward sebagian, dan bisa kehilangan reward. Saya percaya tidak seorang pun mau kehilangan rewardnya. Dan kita melihat di sini bagaimana hampir-hampir saja seorang nabiah dan seorang imam besar kehilangan yaitu rewardnya. Dalam Bilangan pasal 12. Ayat 1 sampai dengan 3. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman, dan dengan hal itu pada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mencatat usia daripada Miriam saat itu kalau mendekati Gunung Sinai berarti usia Musa 80 tahun kurang lebih. Dan 3 tahun lebih tua itu Harun. Dan 10 tahun lebih tua adalah Miriam yang disebutkan Nabiah oleh Tuhan. Saudara, ada orang menerjemahkan keliru. Kalau baca Alkitab yang teliti, dikatakan Musa itu punya wanita lain. Yang adalah orang Ethiopia. Kus itu bukan cuma yaitu yang sekarang itu Ethiopia yang di Afrika Utara. Tapi terus sampai Jazirah Arab sebelah utara dan zaman dulu namanya Midian. Dan kita tahu itulah istri pada Musa. Ya, yaitu Sipora. Sipora itu keturunan daripada Abraham lewat ayahnya. Tetapi bukan dari Sarah. Jadi ini ada masalah rasialis ini. Ya. Menghina istri daripada Musa. Tapi perhatikan, kedengaranlah itu kepada Tuhan.
Saudara, suatu pemberontakan dimulai dengan istilahnya itu menggosipkan, ngerasani. Saya pernah tanya orang, sport apa paling bahaya? Bungee jumping atau skydiving? Saya bilang bukan. Ngerasani hamba Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar tentang seorang hamba Tuhan apologetis yang terkenal, Ravi Zacharias. Sudah meninggal. Dibongkar-bongkar ya, dia tidak sempurna. Apa yang kita perlu pelajari? Entah hamba Tuhan itu jatuh atau berdiri itu urusan tuannya. Karena itu saya perintahkan pada semua warga kerajaan. Jangan ada yang membicarakan itu, tapi anggap sebagai pelajaran. Firman Tuhan berkata, jangan kamu sombong, tapi takutlah. Kita melihat bagaimana Miriam dihukum Tuhan, diusir keluar dari perkemahan. Dan kusta selama seminggu. Kalau Musa tidak memintakan ampun buat kedua saudaranya, maka Miriam akan seumur hidup menjadi orang kusta. Hari-hari ini percayalah, apa artinya berbahagia diberkati, to be envy. Banyak orang envy kepada kita. Saya masih ingat ada istri seorang hamba Tuhan, rekan saya, teman baik saya. Dia nangis-nangis dan dia berkata pada Vivi, istri saya, Vivi, aku benci kamu. Semua yang saya inginkan saya terima dari Tuhan, Tuhan berikan semua pada kamu. Saudara, saya juga heran kok ada orang seperti itu. Tetapi that is life. Karena itu berhenti mengata-ngatai hamba Tuhan. Sebab itu kedengaran oleh Tuhan. Dan itu jahat di depan matanya. Jangan ada yang melawan otoritas supaya engkau diberkati. Dan mendapatkan prophet's reward. God bless you, warga kerajaan. Amin. Ibadah akan segera dimulai. Mari kita satukan hati, kita persiapkan hati kita. Sebelum memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, hari ini warga kerajaan-Mu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara dalam hati kami semuanya. Dan beri hari ini kami hati seorang murid dan telinga seorang murid. Sehingga setiap kebenaran firman yang ditaburkan Tuhan melalui ibadah online ini akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami semua. Kami akan dibuat kuat oleh firman iman, firman kebenaran yang kami dengar. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Dan kami berdoa memintakan semuanya di dalam nama yang berkuasa, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Selamat beribadah. Haleluya, haleluya. Mari datang dengan sukacita di hadapan Tuhan. Yes. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau pemilik hidup kami. Bersukacita, haleluya. Sama-sama kita berkata di hadapan Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatangkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatangkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah terindah dalam hidup kami. Ini saatnya Bapak, setiap kami mau datang menghampiri hadirat Tuhan, membawa syukur kami, mengucap syukur. Kalau kami ada sampai hari ini, kami tahu semua karena anugerah kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Sama-sama berkata, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Katakan, Kau tahu hatiku Tuhan. Amin. Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Oh, oh, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan
Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kau yang terbaik Tuhan, anugerah-Mu mempesona kami. Mari datang mengucap syukur atas anugerah terbaik. Kami ada Tuhan karena kasih-Mu. Kami ada karena kemurahan-Mu Yesus. Oh Yesus, nikmati hadirat Tuhan, nikmati Dia jamah setiap hati. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu kami ada. Oh Yesus, oh no, urapi setiap hati Tuhan. Kami percaya yang lemah dikuatkan saat ini. Kami percaya Tuhan yang sakit di dalam nama Yesus Kau sembuhkan. Di dalam nama-Mu Tuhan ada kuasa yang tidak terbatas. Kau anugerah terbaik. Ya lalaba, ya lalaba, ya lalaba, ya lalaba, ya lalaba. Mengalir kuasa, menjamah hati kami. Segala kemuliaan Tuhan, segala hormat dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bawa syukur persembahan yang terbaik di hadapan-Mu saat ini Tuhan. We worship You Lord, we worship You Lord. Mari nikmati hadirat Tuhan. Mari nikmati anugerah terbaik dalam hidup. We worship You Lord Jesus. We worship You Lord Jesus. Oh, oh, oh. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah itu boleh jadi kerinduan setiap umat. Yes, praise You Lord, praise You Lord. For You alone deserve all glory. For You alone deserve all praise. Father, we worship and adore You. Father, we long to see Your face. For You alone deserve all glory. For You alone deserve
all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone, Jesus, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Mari angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. For you alone, yes. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, yes, and we worship you this day. Hanya bagimu kemuliaan Tuhan, yes. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Oh, ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Oh, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Oh, kini ku sembah, amin, Bapakku yang ku cinta. Yes, lebih dahsyat. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, yes, and we worship you this day. Father, we love you, and we worship you this day. Oh, Father, we love you, and we worship you this day. Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan. Terima kasih untuk saat ini. Siapkan telinga kami untuk mendengar kebenaran-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita sampai di minggu ketiga di bulan ini, bulan Maret 2021. Dan saya percaya setiap kita dalam keadaan yang sehat,
dalam penyertaan Tuhan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan senantiasa menyertai setiap kita dalam kehidupan kita. Pekerjaan, pelayanan, anak-anak, keluarga, saya berdoa semuanya tetap dalam berkat Tuhan yang berlimpah atas kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama di bulan Grow, bulan Maret ini. Izinkan saya sharing satu firman Tuhan yang saya berikan judul Shift in Growth, atau pergeseran dalam pertumbuhan. Satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan itu mau tidak mau harus terjadi pergeseran dalam hidup kita. Ya, ayat ini jelas bilang begini, aku meninggalkan, ketika aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan. Bahasa Inggrisnya dalam versi NLT di sana dikatakan put away. Harus terjadi pergeseran yang membuat kita menjauhkan gitu ya. Kita harus menjauhkan sifat kanak-kanak itu dari kehidupan kita karena kita sudah dewasa, karena kita mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita. Harus ada pergeseran. Sederhana saja, Bapak Ibu kalau ingat alat makan ya, alat makan anak-anak tentunya beda dengan orang dewasa ya. Minumnya anak-anak itu pakai dot gitu ya, terus kemudian pakai sendok yang kecil, plastik supaya nggak ngelukai bibir dan sebagainya. Bahkan ada yang seperti botol dot tapi ujungnya sendok supaya waktu nyuapin itu lebih enak gitu ya. Tapi bayangkan itu anak kecil makan memang harus pakai itu. Tapi bayangkan kalau sudah seusia kita seperti ini, terus kita makan masih sampai pakai hal-hal yang seperti itu, saya percaya itu sesuatu hal yang nggak bagus ya, nggak sehat, dan nggak seharusnya kita pakai itu. Sepatu pun begitu. Anak-anak jalan pakai sepatu yang bunyi cit gitu ya. Bayangkan sudah seusia kita seperti ini, kita masih pakai sepatu yang seperti itu. Ya, maka itu harus ada. Maka dari itu harus ada pergeseran dalam kehidupan kita. Itu secara fisik. Baju juga harus digeser karena udah nggak muat lagi. Saya percaya demikian juga ketika kita berbicara tentang pertumbuhan rohani, ada grow secara spirit dalam kehidupan kita, maka ada hal-hal yang juga harus kita geser dalam hidup kita. Dan percayalah, kedewasaan tidak pernah berbicara tentang usia, bukan hanya tentang usia. Kita diam aja yang penting makan, usia juga bertumbuh sendiri. Tapi pemikiran, perasaan seperti yang ayat ini katakan, pikiran, perkataan, perasaan harus mengalami pertumbuhan. Secara spirit kita bertumbuh mengalami pergeseran-pergeseran, segala perkataan, perasaan, bahkan pikiran yang seperti kanak-kanak harus kita geser. Put away dari kehidupan kita. Nah, growth is a shift toward better or higher than before. Pertumbuhan adalah pergeseran menuju hal yang lebih baik atau lebih tinggi dari sebelumnya. Dan mengarahnya kemana? Saya percaya kalau pertumbuhan rohani selalu mengarah kepada keserupaan Kristus. Yang setuju katakan amin. Mengarah kepada keserupaan Kristus. Hidup kita harus lebih serupa Kristus. Lebih baik. Jadi kemarin harus membawa kita pada hari ini yang lebih serupa Kristus dari kemarin. Hari ini kita harus bertekad melakukan segala sesuatu supaya besok kita menjadi pribadi yang lebih serupa Kristus daripada hari ini. Dan terus terjadi pergeseran-pergeseran dalam kehidupan kita. Nah, di sana kita mengalami pertumbuhan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Nah, ayat yang menjadi ayat tema kita di dalam tema grow ini adalah di dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Saya tampilkan di sini dari versi FIYH, firman Allah yang hidup. Efesus 4 ayat 14 di sana dikatakan, maka kita tidak lagi seperti anak-anak. Ya, dilanjutkan ayat 15. Tetapi sebaliknya, kita nggak jadi kanak-kanak, tapi sebaliknya, dengan penuh kasih, kita senantiasa mengikuti kebenaran. Berkata benar, berbuat benar, hidup benar, ya. Dengan demikian di dalam segala hal kita makin lama makin menyerupai Kristus yang menjadi kepala dari tubuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini saya melihat bahwa ada 3 hal yang perlu
terjadi dalam hidup kita, 3 pergeseran yang perlu terjadi dalam kehidupan kita. Ayat ini jelas bilang begini, maka kita tidak lagi seperti anak-anak, tapi sebaliknya. Yang pertama begini, dengan penuh kasih. Kita senantiasa, yang kedua, mengikuti kebenaran. Baik itu perkataan, perbuatan, dan kehidupan kita. Mengikuti kebenaran. Dan bagian yang ketiga yang kita akan belajar hari ini adalah Kristus menjadi kepala atas kehidupan kita. Nah, saya lanjutkan dengan poin yang pertama, kita langsung masuk saja. Di poin yang pertama adalah dengan penuh kasih. Buat saya begini, pergeseran yang terjadi, pergeseran pertama yang harus terjadi dalam kehidupan kita yang bertumbuh di dalam Kristus adalah a shift from law to love. Dari hukum kepada kasih. Hukum maksudnya apa? Kadang-kadang kehidupan anak-anak itu begini. Kehidupan anak-anak sangat didrive oleh sebuah aturan. Ya. Saya punya anak kecil, anak saya kadang-kadang saya harus kasih tahu dia, nggak boleh begini ya, nggak boleh begitu. Nanti kalau begini, kalau kamu lakukan sesuatu yang salah, nanti kamu bisa jatuh. Nggak boleh lari-lari ya. Nanti kalau lari-lari kepreset jatuh, gitu-gitu. Anak kecil didrive dengan aturan, dengan hukuman. Ya, kalau nanti jatuh, kalau terus lari-lari. Kalau nggak dengerin papa, bisa jatuh. Ya, anak saya dulu pernah, ketika kami mau melayani di satu persekutuan, baru nyampe kami, turun dari mobil, masih di jalan yang waktu itu pavingan, kami baru mau masuk tempat persekutuan. Saya sudah bilang sama anak saya, jangan lari-lari. Ini paving, kalau jatuh sakit. Wah, anak saya tetap lari, namanya juga anak kecil ya. Lari dia. Sampai akhirnya jatuhlah dia. Kakinya berdarah. Dan saya cuma mau bilang sama anak saya, nah kan, kalau nggak dengerin papa seperti itu. Tapi anak kecil memang didrive oleh boleh nggak boleh. Kehidupan yang dewasa, kehidupan yang mengalami pertumbuhan, drive hidupnya bukan lagi boleh nggak boleh. Tapi drive hidupnya adalah karena kasih. Kita melakukan sesuatu bukan soal, wah nanti saya dihukum, wah saya disuruh, bukan. Tapi kita melakukan itu karena satu motivasi, kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita datang kerja ke kantor nggak terlambat, bukan cuman karena dihukum nanti kalau terlambat ditegur. Kita ke gereja, wah kalau nggak ke gereja nanti ditanyain sama Pak Gembala Komsel misalnya ya. Bukan lagi tentang itu, tapi kita melakukan segala sesuatu, satu motivasi, kita mengasihi Tuhan. Amin. Harus ada pergeseran dalam hidup kita, from law to love. Itu artinya kita mengalami pertumbuhan. Dari kehidupan seperti anak-anak yang cuman berpatokan pada law, makanya Yesus pun datang, dia menyempurnakan hukum Taurat. Dia menyempurnakan hukum Taurat dengan hukum kasih. Bukan tentang hukuman, bukan tentang hidup yang takut karena sebuah hukuman gara-gara tidak bisa melakukan hukum Taurat, tetapi hidup kita adalah hidup yang karena hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan dan kita melakukan segala sesuatunya digerakkan oleh kasih Tuhan. Dari kehidupan seperti anak-anak yang itu bicara boleh, nggak boleh, kita berubah, kita bergeser pada kehidupan yang penuh kasih, yaitu kehidupan yang digerakkan oleh kasih Tuhan, digerakkan oleh luapan hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Bukan oleh tuntutan, bukan oleh hukuman, enggak. Tapi hidup kita mengalami dorongan kasih yang dari Tuhan. Makanya penting sekali setiap hari kita minta Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu, supaya aku bisa mengasihi Engkau dengan setiap apa yang aku lakukan setiap hari. Amin. Sehingga hari ini kita mau bekerja, besok kita mulai bekerja, lusa kita bekerja, kita melakukan semuanya karena kita mengasihi Tuhan. Bukan lagi cuma karena ya namanya dituntut. Bahkan sesederhana begini, kita pakai helm di jalan bukan supaya nggak ditilang. Tapi dalam hati kita muncul satu perasaan yang ya, karena aku mengasihi Tuhan, aku pakai helm. Nama Tuhan juga dipermuliakan waktu kita nggak melanggar hukum. Betul kan? Yang saya percaya, mari kita mengalami pergeseran itu. Yang pertama, from law to love. Dari hukum, dari semua yang menjadi tuntutan, yang merasa kita takut dihukum dan sebagainya. Ayo kita mengalami pergeseran. Motivasi hati kita satu.
Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Ayat pendukung untuk poin ini saya ambil dari Kolose 3 ayat 23 bilang begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terjemahan NLT bilang work hard and cheerfully. Lakukan dengan segenap hati, work hard. Lakukan dengan kerja keras yang sungguh-sungguh maksimal. Tapi bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum, bukan. Tapi cheerfully, dengan sukacita. Orang bisa segenap hati karena ada kasih dalam hidupnya. Setuju, katakan amin. Kalau nggak ada kasih, dia nggak bisa segenap hati kok. Pasti ada dorongan yang aduh gimana lagi. Enggak. Kita mulai belajar untuk melakukan segala sesuatunya karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan, apapun yang mungkin di kantor kita harus mengerjakan job desk kita kerjakan dengan segenap hati kita. Bukan karena sebuah aturan, tapi karena hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Mari alami pergeseran yang pertama, from law to love. Yang kedua, ayatnya tadi dilanjutkan dengan senantiasa melakukan kebenaran. Ya, yang kedua pergeserannya adalah from mine to his truth. Dari kebenaranku sendiri, kita harus mengalami pergeseran kepada kebenaran yang menurut Tuhan, kebenaran firman, kebenaran Tuhan. Jadi bukan lagi kebenaranku, tapi kebenaran Tuhan. Harus mengalami pergeseran itu. Dari kehidupan anak-anak yang egosentris, berpusat pada dirinya sendiri. Ya, kemarin waktu kita fellowship full time, Pak Daniel sempat sampaikan ya, Trinitas itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi ada Trinitas yang lain yang itu membawa kita pada dosa, yaitu I, me, and myself. Nah, anak-anak kecil, kehidupan anak-anak kecil yang penting dirinya, yang penting dirinya, fokusnya kepada dirinya. Wah, ini punyaku, ini mainanku. Bahkan waktu masih kecil, mamanya dipeluk sama orang lain, dia mulai marah. Itu mamaku, semuanya tentang aku. Nah, ada pergeseran yang from mine, ya, dari kebenaranku. Memang konteks di sini bicara kebenaran. Tentang kebenaranku harus bergeser kepada kebenaran Tuhan. Makanya kehidupan seperti anak-anak yang egosentris harus bergeser kepada kehidupan yang mengikuti kebenaran, yaitu kepada his truth. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam kehidupan. Segala sesuatunya harus Christ-centered dalam kehidupan kita. Amin. Bukan me-centered, tapi Christ-centered. Kebenaran harus kebenaran Tuhan, bukan kebenaran menurut kita sendiri. Kehidupan yang berorientasi pada kebenaran, yaitu apa? Di dalamnya ada kejujuran, ada ketulusan, ada keterbukaan, bukan pembenaran, ya, bukan cari aman, bukan cari nyaman. Yaitu yang di dalamnya penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan dan hal-hal yang tersembunyi, yang kita jaga supaya orang tidak tahu kita menyimpan dosa. Kehidupan anak-anak terang terbuka. Ya, Alkitab bilang kalau orang menyalakan terang tidak mungkin ditaruh di bawah gantang. Taruh di atas bukit supaya menerangi sekitarnya. Kehidupan anak-anak terang hidupnya terbuka. Enggak ada yang tersembunyi. Kejar kebenaran, bukan kenyamanan, bukan pembenaran, bukan rasa aman, bukan. Tapi cari kebenaran. Kalau memang kita harus mengaku kesalahan kita, ya akui. Kalau memang kita harus bongkar dosa, bongkar. Makanya kita perlu komunitas, terutama komunitas yang sehat, komunitas yang membuat kita punya pemurid, ya, orang yang pribadi yang memuridkan kita, bapak rohani kita, kakak rohani, kita punya teman rohani, bahkan kita juga punya anak rohani. Kita punya komunitas yang sehat di dalam Komsel, bangun itu. Ya, supaya ada pergeseran dari semua yang me-centered, kita mulai belajar kebenaran Tuhan. Ya, Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Tuhan bisa menyatakan kebenarannya lewat banyak hal, terutama lewat firman Tuhan. Kita bisa dengar firman Tuhan lewat apapun. Tapi saya percaya begini, selama kita dengar firman Tuhan tapi kebenaran masih kebenaran kita sendiri yang kita pegang, firman Tuhan nggak akan mengubah kehidupan kita. Sampai kita mengambil keputusan untuk yes, aku mau berubah. Aku mau bergeser, bukan kebenaranku,
tapi kebenaran Tuhan. Kehidupan yang jujur, kehidupan yang tulus, kehidupan yang terbuka. Enggak ada kebohongan, enggak ada kemunafikan, tidak ada yang tersembunyi. Satu ayat yang saya tambahkan, ya. Saya ingat ayat ini tadi waktu sebelum kita mulai di dalam Yesaya 50 ayat yang ke-11. Bahasa Inggris versi NLT di sana dikatakan begini, "But watch out, you who live in your own light and warm yourself by your own fires, this is the reward you will receive from me. You will soon lie down in great torment." Artinya bahwa hati-hati, ya, hati-hati. You who live in your own light, engkau yang hidup dengan kebenaranmu sendiri, dengan terangmu sendiri, ya. And warm yourself by your own fire, menghangatkan dirimu dengan apimu sendiri. Kalau hati-hati dengan hidup yang memegang kebenaran sendiri, hati-hati, ya. This is the reward you will receive. Ini hadiah atau ini upah. Kalau kamu memegang kebenaranmu sendiri, ini upahnya, yaitu apa? You will soon lie down in great torment. Engkau akan berbaring dalam siksaan yang hebat. Bapak Ibu Saudara, mari kita alami shift in growth from mine to his truth. Bukan kebenaran kita sendiri, tapi mari kita lakukan kebenaran Tuhan. Bukan apa yang menurut kita benar, tapi apa yang Tuhan nyatakan kebenaran. Kita hidupi itu. Makanya hidup harus jujur, terbuka. Hidup tulus, enggak munafik, ya. Buang bohong, geser, put away. Buang kemunafikan, put away. Dan hal-hal yang tersembunyi, dosa-dosa tersembunyi, put away. Bongkar. Ya. Memang harus terbuka. Dan ketika kita saling mengaku dosa dan kita saling mendoakan, ada pemulihan besar yang akan terjadi. From me to his truth. Di Yesaya 32, di poin yang kedua, from mine to his truth, Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Ada ketentraman untuk selama-lamanya. Orang yang berpegang pada kebenaran yang sejati, kebenaran Kristus, dia akan membawa damai buat sekitarnya, buat keluarganya, buat komselnya, buat RT RW-nya, buat lingkungan dimanapun dia berada, buat tempat kerjanya, buat tempat pelayanannya. Orang benar, dia akan bawa damai sejahtera. Bahkan hidupnya tenang. Karena nggak ada kebohongan, nggak ada kemunafikan, nggak ada hal yang harus ditutupi dengan kebohongan lebih besar, kan gitu kan? Kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan lebih besar, harus tutupi lagi dengan kebohongan lebih besar lagi. Nah, gimana kalau kita lupa dengan kebohongan yang pertama? Aduh, nggak tenang hidupnya, nggak ada kemunafikan, hidupnya tentram, hidupnya tenang. Amin. Geser hidup kita from mine, dari kebenaran kita kepada his truth, kebenaran Tuhan. Yang ketiga, pergeseran yang ketiga adalah from monologue to dialogue. Dari monolog yang ngomong sendiri, tapi akhirnya berdialog, yang bertukar pikiran. Enggak cuma kita ngomong, tapi kita dengar. Yaitu apa? Hal ini bicara tentang apa? Kehidupan seperti anak-anak. Ya, monolog anak-anak itu dia nggak peduli orang lain. Dia nggak peduli, dia nggak terima masukan. Pokoknya aku seperti ini, mau seperti ini ya seperti ini. Jadi kehidupan seperti anak-anak yang mau, yang cuma mau yang aku suka. Anak-anak kan seperti itu ya. Ayo mandi. Wah, kalau dia nggak mau mandi, nggak suka mandi, dia nggak mau mandi. Ayo makan. Dia nggak suka menunya, dia nggak suka, dia nggak mau makan. Dia cuma mau yang dia suka. Itu anak-anak. Dia nggak peduli. Orang lain bilang begini, mamanya bilang sayur sehat, nggak peduli dia. Yang penting aku nggak suka, jadi aku nggak mau. Makanya anak kecil cuma mau yang dia suka. Nah, harus bergeser pada kehidupan apa? Menjadi kehidupan dalam pimpinan Kristus sebagai sang kepala kehidupan kita. Artinya apa? Kita harus belajar menjadi orang yang suka yang Tuhan mau. Bukan mau yang kita suka, tapi kita harus suka yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebab itu
perlu dialog. Doa jangan hari-hari ini mari kita berdoa, jangan cuma doa yang membawa pokok doa kepada Tuhan. Apakah itu jahat? Enggak. Apakah itu enggak baik? Oh, itu baik, boleh. Tapi mari jangan berhenti sampai situ. Lanjutkan sampai doa itu menjadi sebuah dialog. Artinya bahwa doa itu belajar untuk kita memberikan waktu, Tuhan mau bicara apa nih sama saya? Percayalah Tuhan mendengar doa kita, yang setuju katakan amin. Kita belajar itu beberapa minggu yang lalu. Tuhan mendengar doa kita. Pertanyaannya begini, kita dengar nggak Tuhan mau apa dari kita? Makanya jangan monolog. Jangan cuma berbicara dengan diri sendiri yang aku suka apa, aku mau apa. Mari kita mulai belajar untuk dengar Tuhan mau apa dalam hidup kita. Ya, sebab itu monolog to dialog ini juga berbicara tentang kehidupan yang melayani Tuhan lebih dari sekedar kehidupan yang melayani pekerjaan Tuhan. Apa bedanya? Bedanya begini, orang yang hidupnya melayani Tuhan, dia punya waktu pribadi dengan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu seperti apa? Ya, dalam sebuah ibadah on-site, ada orang-orang yang pelayanan, tim praise and worship, ya, tim ya para pekerja, kita semua yang terlibat dalam pelayanan. Bahkan kita yang mungkin tidak terlibat pelayanan di gereja, tapi waktu kita bekerja, kita melakukan pekerjaan itu dengan hati yang kita mau mengasihi Tuhan, itu pelayanan kita juga. Ya, tapi begini, jangan lebih sibuk melayani pekerjaan Tuhan sehingga kita lupa untuk melayani Tuhan secara pribadi. Makanya Bapak Ibu Saudara masih ingat di dalam ayat firman Tuhan ada yang berkata begini, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan, ya, bukan mereka akan berseru bukankah aku bernubuat Tuhan, bukankah aku mengusir setan Tuhan, hal-hal luar biasa yang mereka lakukan. Itu pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Tapi maaf, Tuhan di ending ayat itu cuma bilang begini, aku tidak kenal kamu. Jangan cuma sekedar sibuk dengan kehendak kita suka apa. Mari kita belajar, tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita suka pada apa yang Tuhan mau. Lah gimana caranya tahu kehendak Tuhan kalau kita nggak pernah dengar Tuhan bicara apa dalam hidup kita. Amin. Sebab itu doa jangan melulu cuman kita bawa pokok doa. Itu baik, tapi akan jauh lebih baik waktunya kita dengar Tuhan. Tuhan bicara apa sama aku? Tuhan mau apa dalam hidupku? From monolog to dialog. Komunikasi dua arah. Amin. Kehidupan yang melayani Tuhan. Devotional life. Baca firman, Tuhan mau apa dari firman Tuhan, itu yang buat kita bertumbuh. Melayani Tuhan itu ekspresi karena kita mengasihi Tuhan. Tapi kita harus, itu melayani pekerjaan Tuhan maksudnya. Melayani pekerjaan Tuhan itu ekspresi, luapan, terima kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi lebih dari itu, kita mesti bangun melayani Tuhan yang secara pribadi kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang membuat kita bertumbuh. Harus ada shifting, ya, from monolog to dialog. Saul ditolak menjadi raja hanya gara-gara dia nggak mau dengar. 1 Samuel 15 ayat 22 bilang begini, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Dalam versi NLT bilang begini, obedience is far better than sacrifice. Listening to him is much better than offering the fat of rams. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai renungkan kehidupan kita. Apakah kita hari-hari ini cuma sekedar sibuk dengan pelayanan, dengan pekerjaan, dengan apapun yang harus kita kerjakan? Coba perhatikan bagaimana jam pribadi kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita sudah sibuk melayani Tuhan, ternyata Tuhan gak kenal kita. Mari kita punya pengenalan dengan Tuhan yang terus bertumbuh. Ya, kita semakin kenal dengan Tuhan kita. Sehingga kita mengalami pertumbuhan. Nah, saya tutup dengan satu sharing. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang pasangan yang baru, yang akan menikah ya. Dan saya sempat tanya sama mereka, karena saya punya waktu untuk ngobrol sebentar sama mereka. Saya tanya,
Coba kasih saya satu kata gitu, satu kata tentang pasanganmu waktu pertama kali kamu ketemu, ya. Belum jadian, belum apa, pokoknya waktu pertama kali ketemu. Sama sekarang waktu kamu sudah menikah. Mau menikah ya. Sama sekarang waktu kalian mau menikah ini, coba kasih satu kata aja menggambarkan. Akhirnya keluar sebuah kata-kata. Dulu waktu pertama kali ketemu, dia ini galak. Tapi sekarang waktu sudah mau menikah ini, dia ini penyayang. Loh, kok bisa berubahnya jauh ya? Dari galak jadi penyayang. Lalu satunya bilang, iya dulu dia tuh enggak tahu malu. Wah, tapi sekarang dia tuh persisten, Mbok. Saudara bisa lihat sesuatu yang berbeda jauh ya. Awal galak jadi penyayang. Enggak tahu malu jadi persisten. Wow. Saudara tahukah bahwa ini menjadi gambaran waktu saya mendengar itu, ini jadi gambaran orang yang mengenal apa yang dia katakan tentang pasangannya itu berubah kok, dan itu berubah jauh. Galak jadi penyayang. Ada pergeseran yang sangat jauh berbeda, ya. Dan ini menjadi gambaran kehidupan kita dalam Tuhan pun saya percaya begini. Hari ini kita ngomong apa tentang Tuhan? Waktu kita terus membangun dialog, ya. Hubungan kita dengan Tuhan, kita berpegang pada kebenaran Tuhan, kita melakukan semuanya karena kita mengasihi Tuhan. Saya percaya 1 tahun lagi bahkan kita punya kata-kata yang jauh berbeda, karena kita mengenal Tuhan lebih dalam, karena kita mengenal Dia lebih dalam kehidupan kita. Sehingga bukan cuma dari kata orang kita kenal Tuhan kita, tapi kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang membawa kita kepada pertumbuhan? Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, from law to love, dari hukum, dari tuntutan, takut karena hukuman, bergeser pada karena aku mengasihi. From mine to his love, to his truth. Dari kebenaran kita sendiri, kita harus bergeser pada kebenaran Tuhan. Dan kehidupan yang monolog harus bergeser kepada kehidupan yang dialog. Saya percaya ini semuanya, saya kembali ke ayat Efesus 4, ayat 14 sampai 15. Ini di ayat tema kita hari ini. Maka kita tidak lagi seperti anak-anak, tapi sebaliknya dengan penuh kasih kita senantiasa mengikuti kebenaran, berkata jujur, berbuat benar, hidup benar. Dengan demikian di dalam segala hal kita makin lama makin menyerupai Kristus yang menjadi kepala dari tubuhnya. Dan saya tutup dengan bagian ayat ini yang saya mau bacakan, bahwa dengan demikian di dalam segala hal kita makin lama makin menyerupai Kristus. Saya percaya waktu kita bawa hidup kita mengalami pergeseran-pergeseran dalam pertumbuhan, kita akan dibawa pada kehidupan yang semakin serupa Kristus. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa sebentar. Tuhan berkati, biar benih firman Tuhan ini tertanam dalam hidup kami, dan kami mengalami penyempurnaan Tuhan, mengalami pertumbuhan kehidupan, mengalami pergeseran-pergeseran yang membuat hidup kami lebih dewasa di dalam Tuhan dan lebih lagi serupa Kristus. Berkat-Mu atas setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kita baru saja bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman yang dibagikan oleh hamba-Nya, dan saya berdoa dan saya percaya saudara, firman yang dahsyat, firman iman, firman kuasa, firman penghiburan, bahkan firman mujizat ini boleh tergenapi dalam kehidupan saudara. Karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, dan kehidupan iman kita dibangun atas dasar percaya kita kepada firman-Nya. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan. Mari saudara persiapkan roti dan anggur, dan mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih untuk
roti dan anggur. Ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman di dalam apa yang sebentar kami lakukan. Engkau berkata, lakukan ini untuk mengingat akan aku, untuk mengingat akan karya yang Engkau kerjakan. Tuhan, karya yang mengubahkan kehidupan kami, karya yang mengerjakan dan melakukan terobosan dalam kehidupan kami, karya yang kami percaya membuat kami jadi lebih baik. Dan kami percaya hari ini, minggu yang baru ini, Tuhan, anugerah, kemurahan, kuasa, penyertaan-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Ambil roti, angkat roti bersama-sama dengan saya. Saudara, Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang tercurah, tertumpah untuk pengampunan dosa. Darah yang menghancurkan sifat dosa, sehingga boleh membawa kita hidup di bawah berkat yang daripada Dia. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat hikmat, berkat anugerah, penyertaan, perlindungan, berkat pemeliharaan, berkat mujizatnya buat kita semua. Karena itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Sang Putra yang Tuhan karuniakan bagi kami, yang Bapa karuniakan. Sang Putra yang hidup menebus segala dosa dan pelanggaran, membawa kami di dalam kehendak Bapa yang ajaib. Hari ini juga izinkan saya berdoa di akhir daripada bulan Maret ini. Berdoa bagi setiap saudara yang berulang tahun selama bulan ini, dan juga yang merayakan wedding anniversary. Bapa, hamba berdoa biar kiranya tahun ke depan ini lebih lagi Tuhan memimpin anak-anak-Mu yang Tuhan boleh sertai sepanjang 1 tahun yang tidak mudah ini, tetapi justru di dalamnya kami boleh melihat kekuatan, anugerah, penyertaan, perlindungan, mujizat yang daripada Engkau terjadi. Dan juga khusus untuk pernikahan-pernikahan Tuhan yang melewati tahun ini juga, hamba berdoa anggur yang baru dan kingdom marriage be upon their life, be upon their marriage. Dan di dalam dan lewat pernikahan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur Bapa. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik dari Sang Raja, menyertai, menuntun, memimpin, membuat apa yang Kau kerjakan berhasil, melindungi Engkau daripada semua yang jahat, dan membawa hidupmu berjalan dari iman kepada iman, kasih karunia kepada kasih karunia, kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati, katakan sama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara, haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami. Saya yakin dan percaya kita semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami juga mengajak Anda semuanya untuk dapat menghadiri ibadah onsite Rock Surabaya yang ada di setiap satelit. Tentunya ibadah onsite juga mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan pendaftaran untuk ibadah onsite, bisa menghubungi nomor hotline Rock Surabaya sebagai berikut. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Pastor Jimmy Untoro. Beliau adalah founder dan chairman dari IFGF Global. Mari kita juga share link ibadah ini agar ibadah kita bisa terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe semua sosial media Rock Surabaya.
See you next week. God bless you all. Happy Sunday.